Ini kalau sampai saya nggak selesai juga dalam waktu 2 bulan, saya balikin di mobil, saya bilang gitu kan. Oh, gitu. Itu ada cacat-cacat sedikit tuh pada saat baru tuh. Oh, gitu. Lampu fog lamp bawah udah ngembun. Oh gitu. Ya, pengen lihat kan. Okay. Wah, ternyata masih jauh harapan saya nih. Oh gitu. Iya. Kalau ini kan Convero sama nih sama merek sebelah tuh. Oke. Ya kan? Engine, ya kan? Engine. Udah pakai aja merek itu. Malah cepet banyak barangnya. 5 tahun kiprah Wuling di Indonesia. Kita mau bahas itu bareng Om Hendra. Selamat siang Om Pais. Siang Om Hendra, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Om Hendra ini dari bengkel KTM Wuling. Ya, betul. Serpong, Puspitek. bengkel Wuling pertama di Indonesia, non beres. Betul ya Om ya? Betul sekali. Nah, ini bengkel Wuling pertama nih. Kita pernah bahas juga mengenai profil bengkel ini, videonya ada di situ tuh. Buat yang belum nonton silahkan klik. Om Hendra, Siap. Wuling itu masuk ke sini launching 2017 ya? Iya, betul Bentar sekali. lagi 5 tahun ya? Iya. Produk pertamanya Convero. Ya. Om Hendra langsung beli waktu itu? Iya, betul sekali. Beli di bulan Juli kawan. Juli Agustus lah. Agustus. Akhir ya. Nah, Convero ini berarti udah 5 tahun nih. Sudah 5 tahun. Udah ulang tahun Om Pais. Oke, kita mau bahas gimana pertama pengalaman secara pribadi mengenai memiliki Convero dulu. Ya. Menurut Om Hendra gimana? Menurut saya kilas balik sedikit. Oke. Jadi saya beli mobil Wuling itu tahun 2017 kurang lebih di bulan Juli Agustus lah ya. Akhir Juli lah ya. Akhir Juli. Awal Juli Agustus. Jadi waktu itu saya ngelihat pameran di Pekan Raya Jakarta. Oh iya betul, di Pekan Raya PRJ. Jakarta. Pekan Raya Jakarta saya lihat loh ini kok ada mobil-mobil yang mungkin orang lihat mau merek apa ya, Iya. belum terkenal gitu kan, Wuling pada saat itu. Nah, pada saat itu ada salah satu sales ya, saya lupa namanya, dia dari salah satu dealer di daerah Pluit kalau nggak salah ya. Nah, itu nawarin brosur ke saya. Saya bilang ini mobil apa? Ini mobil Cina katanya Pak. Oh gitu. Waduh, mobil Cina. Udahlah dari situ saya udah ini aja lah udah. Ini kira-kira bagus ya produknya? Gitu. Iya, Bagus iya. Pak, kita bikin pabrik di Indonesia, wah bla 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 lah. Dia ngomong sampai kayak ya udah. Saya coba lihat, nah, dilihat brosurnya, dilihat speknya. Yang saya garis bawahi di situ ada sekilas tertera General Motor. Oke. Waduh, ini kalau namanya General Motor pasti bagus ya, karena kan memang sudah teruji lah ya. Nah, mobil tersebut. Akhirnya tanpa pikir panjang, ya saya SPK waktu itu kalau nggak salah 2 juta. Oh, booking fee-nya 2 Booking juta. fee-nya 2 juta. Booking fee 2 juta. Tanpa tes Om Pais. Oh. Tanpa tes apalah pokoknya saya ngeliat aja di mesinnya. Oke. Nah, di pameran ya pada saat itu di pameran saya lihat wah ya udah bagus lah gitu. Nah besoknya ditelepon saya sama salesnya. Pak Hendra bisa nggak ke dealer kita untuk memastikan gini pilih warna gitu kan? Gitu. Karena waktu itu saya pilih warna silver kebetulan ya kan. Pilih, nah saya datengin. Nah udah dilihat di situ, oh iya bagus, cuman nyalain mesin, nyalain AC, lampu-lampu, fitur-fiturnya saya cek gitu, ternyata boleh juga nih mobil. Dengan harga waktu itu 160 juta. 160 juta. On the road. 160 juta on the road ya. Sebentar nih Om Hendra. Tadi kan booking fee tanpa tes. Sama tes. Apa yang bikin Om Hendra yakin? Oh, udah, kasih booking yang fee dah. saya yakin itu tadi Om Pais, yang saya, wah ini ada General Motornya. Kan saya tanya gitu tuh, aja. SGMW itu apa? Dia kan dijelasin tuh sales ya. Untungnya sales itu tahu, ya kan arti SGMW itu. Jadi dia bilang SAIC General Motor Wuling. Wah, berarti General Motor nih. Ya udah, nah, dasar itu yang saya lihat si General Motornya. Saya nggak ngeliat Wulingnya karena ya kalau mobil Cina mungkin pengalaman yang udah kurang inilah ya. Nah, akhirnya saya lihat, merah. nah rapotnya gitulah. Saya ngelihat General Motor, wah udah saya pikir itu. Oke, sekarang lanjut. Udah cek fitur-fiturnya. Ya, udah cek, dites gitu saya lihat, udah saya bayar. Itu juga sempat kendala tuh. Mungkin karena masih baru, proses surat menyuratnya lama. Gitu loh. Pada saat wah ini saya jadi berpikiran ini mobil baru
tapi proses surat menyuratnya STNK-nya ini lama sampai saya dipinjemin plat nomor itu 2 kali. Plat nomor apa? Yang tembakan lah istilahnya gitu kan, yang surat jalan 30 hari itu. Ya kan? Sampai 2 kali saya bilang, ini kalau sampai saya nggak selesai juga dalam waktu 2 bulan, saya balikin di mobil, saya bilang gitu kan. Ini kan sampai akhirnya kepala cabangnya datang tuh ke saya. Datang ya ngelobi lah ya istilahnya kan, mau baik-baikin udah pengennya. Akhirnya bulan 10 saya baru jadi. Jadi hitungannya 2 bulan. 2 bulan tuh kan, Agustus, September lah, ya kan? Ya Juli, Agustus, September tuh. Makanya bulan 9. Bulan 10 Oktober. Ya, jadi baru hampir 3 bulan dong. 3 bulan, hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan baru jadi STNK-nya, ya udah. Di situ saya lihat tuh surat STNK-nya sama apa. Nah, itu ada cacat-cacat sedikit tuh pada saat baru tuh. Oh gitu. Lampu fog lamp bawah udah ngembun. Ya kan, terus pelek saya baret. Ya, saya nggak mau dong mobil baru gitu kan. Akhirnya ya untungnya aja kepala cabang itu mau terima komplainan saya, dibawain pelek, dibawain lampu tuh langsung pada hari itu juga. Nah itu saya bilang, wah ini bagus juga nih responnya. Kalau nggak salah Arista itu, Arista itu dealer itu. Berarti sebetulnya jauh dari kata sempurna pas awal-awal itu. Kurang lebih begitu Om Ais. Cuman saya ngelihat itu tadi GM-nya itu aja. Saya lihat kalau saya mungkin niat baiknya ya. Lihat ininya. Mereka nama GM itu pasti kan nggak sembarangan lah ya, ya kan nggak sembarangan menggunakan nama General Motors, tentu produknya pasti akan lebih bagus dari produk Cina yang sebelumnya. Berarti velg diganti, lampu fog lamp diganti. Ya itu jadi wah ini baru aja udah begini nih gimana? Tapi ya saya berpikiran ini SGMW General Motornya. Nah, itu aja pokoknya yang saya garis bawahi itu General Motor. Masih yakin tuh? Yakin, gitu kan. Jadi saya nggak ngeliat ulingnya lah, gitu kan. Saya nggak tes jalan, saya nggak tes drive. Pokoknya cuma ngeliat mobil, feature, harganya murah, udah saya beli. Oke, setelah itu dipakai. Kemana aja? Jauh? Kebetulan ya mobil itu saya bergabung di komunitas nih ceritanya ya kan. Komunitas itu ada kegiatan touring lah. Jadi saya ngikut tuh touring sampai ke Bromo, Bali, Lampung, keliling Jawa, Jogja, apa semuanya sampai sekarang mobil saya sudah 80.000 lebih, Om Bais. 80.000 kilo. Gitu. Perawatannya gimana? Perawatannya kalau saya bilang sih cukup mudah. Enggak, pertama servis di bengkel resmi atau? Servis di bengkel resmi tuh di pas 10.000 kalau 5.000 pertama saya lakukan karena saya pengen lihat standarisasi bengkelnya tuh seperti apa sih. Oh gitu. Ya, pengen lihat kan ternyata masih jauh harapan saya nih. Oh gitu? Iya, karena saya lihat banyaknya mekaniknya masih baru-baru. Oh iya, pada saat itu ya? Pada saat itu, 2017 nih, ya kan? Masih baru-baru, masih banyak kekurangan lah ya, saya lihat di lapangan gitu kan. Nah, makanya itu servis pertama tuh? Servis pertama gratis. Saya gratis, oli itu gratis gitu kan. Nah udah, habis itu setelah itu udah saya servis sendiri aja. Karena punya bengkel? Karena punya bengkel. Punya bengkel KTM ya? KTM Wuling. Waktu itu belum di sini ya? Belum di sini dan namanya belum Wuling, masih KTM aja. KTM aja. Nah, setelah saya punya itu baru saya tambahin namanya Wuling. Oke, KTM berarti servis sendiri tuh? Sendiri semuanya. Tahu semua dong riwayatnya? Tahu semua Om Faiz. Baik dari mesinnya, dari elektrikalnya, dari kaki-kakinya, semuanya deh. Berarti itu cikal bakalnya KTM Wuling ini? Cikal bakalnya KTM Wuling. Ya, akhirnya jadi partshop? Jadi partshop resminya Wuling. Nah, kalau unit yang itu sendiri, unitnya Om Hendra, Convero itu 80.000 kilo kan? Ya, 80.000 lebih. Mulai jajan itu di tahun keberapa? Mulai jajan saya rasakan, jadi gini nih saya juga jadi belajar nih. Produk Cina itu ternyata 3 tahun pertama itu udah mulai kelihatan. Oh gitu? Iya. Mulai kelihatan kekurangan bisa dibilang kerusakan lah ya. Kerusakan yang ada. Pertama, ya saya sih pemakaian normal lah ya, rumah bengkel apa gitu, jarang, karena mobil saya juga udah dimodifikasi, dipendekin, ya kan, jadi jalannya normal, ya saya rasakan tuh kaki-kaki tuh. Ya kaki-kaki sama terakhir jadi motor fan. Oh, motor fan. Jadi keluhan saya pada saat itu jalan kok tiba-tiba AC saya nggak dingin.
Gitu loh, saya lihat wah ini motor fan-nya putarannya udah lemah, udah saya ganti. Iya. Gitu. Kalau jalannya kenceng agak dingin. Begitu macet dingin. Naik, nah itu gejala motor fan ya. Motor fan. Ya karena paham jadi langsung ganti. Langsung ganti aja ya, alhamdulillah sampai sekarang. Motor fan kayak kaki. Itu di kilometer 50.000 tuh. 50.000. Ya, motor fan tuh saya ganti. Berarti relatif setara atau lebih cepat dibanding produk Jepang? Kalau pemakaian normal sih saya rasakan ya karena saya lihat tahu tracknya ya. Iya. Kayaknya lebih cepat ya. Lebih cepat ya, dibanding mobil-mobil Om Hendra sebelumnya. Ya kan Om Hendra kan orang lama di otomotif ya. Ya. Jadi fair aja nih ya. Apa adanya aja. Oke. Relatif lebih cepat. Kayak kaki. Ya. Kayak kaki juga sama. Sama kayak kaki. Jadi saya Rextir udah ganti tuh kilometer 60.000. Karena saya rasakan tuh udah ini ya udah saya ganti sendiri ya. Kebetulan harganya juga murah. Iya ya. Ya harganya murah. Harganya bisa seperempatnya. Harga Rextir. Pokoknya intinya saya rawat mobil tuh sendiri lah Mbak Is. Gitu loh. Oke, itu pengalaman tentang mobilnya. Ya. Ada yang perlu ditambahin ya tentang mobil ini? Sebetulnya karakternya gimana sih gitu? Jadi gini, servisnya murah apa mahal? Yang saya rasakan, yang saya lihat dan saya pelajari selama 5 tahun nih ya. Dari tahun pertama saya ambil sampai tahun kelima. Jadi memang kalau bicara produk bagus. Bagus ya, Produk bagus. Bagus ya, fiturnya, terus kekendapan daripada mobil tersebut. Oh iya benar. Ya kan? Peredamnya ya. Ya kan? Terus AC-nya dingin. Iya. Terus juga bagian komponen interior itu termasuk dibilang mewah lah ya. Karena joknya udah dilapisi kulit, ya kan. Terus juga dashboardnya bagus, fiturnya lengkap. Nah, cuman faktor-faktor pendukung itu yang mungkin perlu ditingkatkan. Contohnya seperti tadi, kayak kaki, ya kan, AC. Ya kan AC itu biasanya juga di kilometer 50-60 tuh udah mulai kasar suara kompresor. Saya udah ganti kompresor Mbak Is. Oh iya. Udah pernah ganti juga udah. Ya? Gitu loh. Jadi sekali saya ganti kompresor itu juga kasar suaranya. Akhirnya saya ganti. Terus Rextir saya udah ganti, kaki-kaki udah pirot non pirot. Ya, terus terakhir itu kopling. Nah, kopling. Koplingnya tapi karena usia ya? Karena usia. Karena saya rasakan tarikannya udah ini, saya nggak pernah ngerasain koplingnya itu. Ngelos. Nah, istilahnya berarti itu. Berarti yang 2017 itu kopling aman. Ya? Sebetulnya aman. Nggak ada isu ya. Ada isu seperti yang 2021 ya. 2021, 2020. 2021. Oke, berarti itu tadi ya. Mobilnya bagus dengan harga segitu. Jadi kalau pengen dapetin yang seperti itu di merek lain mungkin harus nambah 100 juta ya? Kurang lebih begitu. Ya kalau kita bandingin sama mungkin kelasnya merek sebelah itu ada yang memang fiturnya sama, harganya udah 200 lebih tuh. 200 lebih. Ya kan? Jadi kalau saya orang ekonomi saya bilang saya beli mobil harga segitu ada lebihnya mendingan buat dagang. Iya benar. Saya muterin kan. Benar. Saya muterin dapat untung, nggak bisa beli mobil lagi gitu kan. Nah tapi dengan segala kekurangan yang ada, ya saya berharap Wuling ini harus bisa memperbaiki lah. Ya memperbaiki dari sisi durability, terus lifetime-nya spare part sendiri. Ya kalau harga udah lah, oke lah. Saya bilang harga udah jempol deh, harganya murah. Value lah ya. Value lah ya. Cuman ya itu. Nah ini mungkin yang perlu disikapi nih secara serius nih. Ya kan udah jalan 5 tahun. Jadi sekarang dibalik, bukannya lagi penjualan yang kita harus dorong, tapi after sales service-nya. After service-nya yang harus kita dorong nih supaya orang tambah yakin. Karena Wuling udah mulai diterima nih yang Pak Is. Oh iya benar. Iya, diterima di travel, di online, di apa? Karena apa itu tadi? Value harganya murah. Value-nya luar biasa memang Wuling. Nah, sekarang berarti udah nih ngomongin mobilnya udah. Sekarang ngomongin Wuling Indonesia secara keseluruhan. Saya minum dulu ya Pak Is. Boleh siap. Biar agak ini nih ngomongnya. mulai berat. Oke, Wuling secara umum secara apa nih, Mbak Is? Gimana nih? Kiprah Wuling di Indonesia, ya kan? Kita kan judulnya itu tadi. Ya. Jadi kalau bicara kiprah, Wuling ini bisa menambah
warna dunia otomotif Indonesia. Iya, betul. Ya, jadi 10 besar ya? Ya. Jadi ada pilihan lah. Ada option. Ya, ada pilihan orang yang mau beli dengan harga segitu, punya uang segitu, ya dia bisa memanfaatkan. Wah, ini ada produk namanya Wuling. Iya, betul. Ya kan, nah itu yang kita. Dan saya juga akui strateginya mereka untuk pemasaran luar biasa. Jadi mereka itu bisa sedikit merubah image, merubah image bahwa mobil Cina itu tidak seburuk atau sejelek yang sebelum-sebelumnya, ya kan? Iya, dan betul. Mereka berani investasi bikin pabrik nih, ya luar biasa nih di Cikarang nih, ya kan, bikin pabrik. Dan di mana yang produk-produk sebelumnya mereka tidak punya pabrik, tapi Wuling punya. Nah, itu kan menambah rasa kepercayaan orang ya, bahwa wah, gue beli mobil Wuling nih ada pabriknya loh. Ya, berarti kalau ada apa-apa ya tinggal balikin aja ke pabrik. Ya kan, mobilnya jelek, mobilnya rusak, udah balikin ke pabrik gitu kan. Gitu loh. Nah, itu berarti, secara garis besarnya begitu. Secara marketing berarti udah dianggap berhasil. Udah dianggap berhasil lah. Ya, meskipun tetap dibanding yang sudah lama pengalaman masih inilah ya. Ya, tapi untuk usia 5 tahun luar biasa. Luar biasa masif, luar biasa, ya. Masif. Karena kan ada juga merek Cina yang bikin pabrik juga di Serang. Ya. Perkembangannya jauh di bawah Wuling kan? Ya mungkin itu apa ya? Strategi juga kali ya. Strategi dan kebijakan Om Payus, ya kan? Kebijakan antara si satu produk dengan produk yang sama merek Cina ini, mereka bargainingnya seperti apa? Nah, itu yang kita nggak tahu. Ya, kalau parameternya ke situ kan berarti Wuling termasuk yang sukses. Termasuk sukses, saya akui. Pemasaran. Nah, setelah pemasaran sebetulnya kan ada hal yang perlu diperhatikan. Ya, benar sekali. After sales kan. Benar. Gimana menurut Om Hendra untuk sekarang? Ini yang poin penting nih. Karena saya punya latar belakang after sales, jadi ya saya perlu sedikit kasih kritikan nih buat Wuling ya. Ya, kritikan yang membangun, tapi bukan kritikan negatif loh. Bukan menjelek-jelekan, bukan. Jadi justru ingin membangun supaya mereka bisa lebih diterima lagi dengan tadi pemasaran yang sudah bagus, jaringan sudah tersebar, tapi after sales ini mereka juga harus konsen, harus fokus, ya. Karena kita bicara after sales itu sebenarnya ujung tombak. Ini menentukan untuk kedepannya. Karena suatu produk bisa dianggap bagus, bisa diterima kalau orang yakin after salesnya. After sales itu kan ada service dan spare part, ya kan? Nah, service dan spare part ini mungkin nih Wuling dengerin ya. Pertama, standarisasi daripada after sales service, namanya bengkel resmi itu harus punya grade. Punya tingkatan lah. Jadi di kota besar dia standarnya harus seperti apa, kapasitasnya seperti apa, manpowernya seperti apa, kelengkapan toolsnya seperti apa, fasilitas bengkelnya seperti apa. Nah, itu harus dipikirkan. Ya, karena udah 5 tahun nih. Kalau mereka hanya fokus jualan aja, bengkelnya kayak gitu. Karena saya masih ngeliat bengkel tuh ada di ruko. Ya kan, bengkel ada yang antriannya panjang, ada yang begitu. Ya, nah tadi salah satu ya antrian tuh, itu manajemen workshopnya mereka juga harus benahi. Ya kan, supaya orang mau servis itu dia tidak harus sistem booking servis itu bagus, tapi juga istilahnya sistem booking yang bisa orang tuh nggak perlu ngantri atau nunggu terlalu lama, ya kan? Nah, terlalu lama itu kenapa? Gitu kan? Ya, tentunya perlu manpower yang benar-benar profesional. Kemudian ketersediaan suku cadang. Nah, suku cadang nih, setelah bengkel workshop tadi, manpower, standarisasi equipment, skill apa segala macam, nah itu yang harus ditingkatin tuh ya. Nah, itu perlu digarisbawahi lagi suku cadang nih, suku cadang Wuling. Sebenarnya dengan 5 tahun itu mereka harus sudah bisa membaca apa aja sih suku cadang yang harus disediakan. Iya, yang harus ready. Harus ready, ya kan, dengan masukan problem-problem yang terjadi di lapangan seperti apa, ya kan, kasus apa, mereka kan punya data. Ya, mereka minimal namanya bengkel resmi harus nyetok dong, ya 1-2 harus dah, ya kan, tidak harus semua item di stokin, tapi minimal, wah ini udah mulai ini ya, saya harus stokin, mulai sering nih, ya kan, jadi orang nanya datang ke bengkel tersebut, mereka bisa dilayani, ya meskipun mereka bengkel ini ngantri, mereka beli spare partnya ada, bisa pasang di tempat yang lain, kan gitu.
Oke. Ya kan? Nah sekarang kondisi sekarang kan Wuling untuk spare part satu jalur ya? Ya. Melalui bengkel resmi. Ya. Itu sebetulnya kelebihan atau kelemahan? Ada plus ada minus. Ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Kalau kelebihannya saya rasa ini penilaian saya ya, pemikiran saya aja. Kondisi suku cadang di lapangan itu mudah dikontrol. Maksudnya tidak ada namanya black market atau barang apalah segala macam. Jadi semua dikeluarkan oleh BRS itu berarti barang itu genuine. Barang itu asli. Barang itu sudah diuji lah ya. Nah, tapi kalau dijual istilahnya dia nanti ada part shop yang tidak resmi, akhirnya kan jadi orang banyak barang-barang yang yang istilah black market lah ya. Nah, tapi kelemahannya itu Om Faiz. Tadi saya bilang kalau beres dia mau baca inventorinya bagus, tentunya stoknya dia aman dan lengkap. Oh iya. Tapi kalau dia nggak bisa baca itu, ya akhirnya itu orang ngelihatnya, wah nyari spare part Wuling susah ya. Gitu loh. Betul. Padahal kan ya harusnya itu harus tersedia gitu loh. Kayak saya ini sekarang jadi pasok resminya Wuling nih. Saya bekerja sama dengan dealer. Nah saya juga kendala. Order saya itu kadang suka lama. Oh gitu. Suka lama Om Faiz. Padahal saya pikirnya ini barang kita butuh cepat karena kita juga melayani konsumen kan, mereka ngantri di BRS akhirnya cari bengkel alternatif kan ke tempat saya juga terbentur di spare part. Gitu loh. Nah, ini yang harus dibenahi manajemen spare part. Nah, mungkin juga harus ada nanti Wuling menunjuk nih distributor spare part di luar BRS. Iya. Gitu loh. Center lah. Ya, distributor yang mungkin nanti dia bisa menunjuk pemain suku cadang besar yang sudah pengalaman, ditunjuk untuk memegang wilayah, misalnya bagi 3 nih Indonesia, Barat, Tengah, Timur. Oh Barat wilayahnya ini nih yang gede. Nah dia yang mendistribusikan nih nanti ke kecamatan, ke kabupaten, ke kota-kota kecil, ke toko-toko. Ya kan? Nah, udah punya database tuh. Udah punya, ya kan, mereka yang udah ini ya. Nah itu kan lebih mudah. Jadi orang di pelosok misalnya di Kalimantan dia harus ke beres 6 jam. Cuma beli oli filter misalnya, beli saringan bensin. Ya kan itu kan kecil Om. Ya kan? Ya mendingan dia beli ke toko yang ada spare partnya di kabupaten, di kecamatan, beli oli filter bisa. Nah, itu kan satu positif juga kan buat si Wulingnya ya, dia bisa masarin spare partnya kemana-mana, tapi dengan pengontrolan yang ini sebenarnya semuanya bicara ke manajemen lah. Manajemen si Wulingnya ini mereka harus bisa membenahi distribusi suku cadang, distribusi inventory dan ketersediaan suku cadang di seluruh Indonesia. Dealernya udah lumayan banyak Om Faiz, sekarang udah hampir 100 lebih, 130. Strategi spare part murah ini menurut Om Hendra udah tepat ya? Tepat, karena kita bicara produk Cina. Orang yang notabene tahu bahwa harga ya barang Cina lebih murah lah ya, gitu. Tapi juga nggak murahan, gitu loh. Nah, makanya Wuling harus berani buka-bukaan berapa sih harga yang pantesnya dijual di pasaran, supaya pemain-pemain spare part atau distributor ini bisa menjadi bagian dari mereka. Oh iya. Gitu loh. Ya kan kayak saya lah. Misalnya nih contoh nih, saya punya pemikiran, ya udah deh gue deposit aja berapa juta ke Wuling. Tapi lu ready barangnya. Saya bisa backup ini Om. Gitu loh. Tapi tidak ada fasilitas itu. Ya itulah. Belum dibuka kerannya nih. Oh, belum dibuka kerannya. Ya masih harus ke dealer ya. Dealernya juga begitu kan. Kalau kita nggak iniin mereka bisa dibilang ya nggak tahu lah ya manajemennya seperti apa lah ya. Sekarang efeknya buat teman-teman pemilik Wuling, menurut Om Hendra seperti apa? Wuling ini layak di hold kan, dipelihara terus gitu kan? Jual Wuling, beli Wuling lagi kah atau gimana? Saya belum bisa baca secara inilah ya. Cuman kalau orang yang ingin mempunyai mobil, ya, itu bisa menjadi alternatif. Bisa jadi alternatif. Ya, alternatifnya apa? Karena harga, ya kan. Nah, tapi di satu sisi mereka, jadi gini Om Faiz, sekarang bengkel saya ini banyak jadi kayak orang bertanya, ya kan, bertanya, Om, saya kalau beli Wuling nih enak, bagus nggak? Spare partnya gampang nggak gitu? Banyak di luar, karena ini mungkin kalau di jawaban dari beres-beres ya
pasti umum ya jawabannya ya. Wah bagus loh apa, ya kan? Kalau saya bilang jujur, kalau udah siap dengan kondisi ini, saya bilang ya ini, gitu loh. Pakai aja, karena apa? Harga yang Anda dapatkan dengan harga beli segitu, fiturnya ini. Worth it banget lah. Worth it banget. Layak banget secara harga. Jadi kesulitan apa sebetulnya yang terjadi di pemilik Wuling? Kesulitannya boleh dibuka nggak? Boleh. Jadi yang saya rasakan di sini kesulitan mereka adalah distribusi spare part, ketersediaan suku cadang. Slow moving ya? Slow moving, medium moving. Medium ya? Ya kan, body part. Ya, body part apa sih? Nah itu yang mungkin. Ya sekarang kan udah tahun kelima, mobil udah dipakai rental, udah dipakai travel, tentunya banyak komponen yang udah mungkin dia accident, pecah-pecah sedikit, tapi akhirnya karena itu perlu disikapi tuh oleh Wuling tuh. Kalau udah masuk ke ranah rental, travel, itu yang tadinya slow moving bisa jadi fast moving, bener. Bisa jadi fast moving ya. Nah itu ada tuh saya di lapangan tuh, ada mobil rental tuh, ya kan baru belum setahun, bulan Juni 2021. Tapi kilometer udah jauh. Udah jauh Om Faiz tuh. Nah, kayak gitu-gitu kan kita harus siap tuh. Wuling harus punya data juga tuh. Wah, ternyata sekarang banyak Convero, ini kita bicara Convero ya. Udah dipakai di rental, udah dipakai di online. Berarti positif ya? Wah, positif. Harus terima kasih tuh Wuling sama teman-teman online tuh. Tinggal kesiapannya memang butuh kesiapan lebih. Iya, betul sekali. Lebih ya. Jadi medium moving yang jadi fast moving ini kalau di Convero tadi itu ya? Iya, Rextir, motor kompresor, motor fan. Kompresor, motor fan. Nah itu perlu diperhatikan. Tapi memang kadang-kadang suka nggak ada gitu spare partnya. Ada beberapa, saya tidak bisa menyebutkan. Ada beberapa yang mereka tidak, alasannya habis. Ya kan? Tapi ya harusnya nggak boleh lah ya. Itu yang perlu diperbaiki ya. Perlu diperbaiki, nggak boleh lah suatu beres bilang habis, kosong gitu kan. Tapi minimal oke lah. Pak saya pesenin ya 2 hari. Nah itu kan apa ya, suatu ini kan keyakinan, wah 2 hari loh gitu kan, meskipun ini. Tapi jangan bilang Pak kosong seminggu, Pak kosong 10 hari lah. Susah kita kalau bicara bisnis tuh nunggu begitu Om Faiz. Iya ya, apalagi kan misalkan mobil pakai rental untuk menghasilkan uang. Bener. Ya kan, cicilan dia jalan terus. Ya kan? Tapi mobil harus nongkrong ngerjain misalnya. Ya kan, ada juga tuh di lapangan tuh harus nunggu barang berapa. Akhirnya ditarik ke sini. Saya bilang, udah nggak usah repot-repot. Kalau ini kan Convero sama nih sama merek sebelah tuh. Ya kan? Engine, ya kan? Udah pakai aja merek itu. Malah cepet banyak barangnya. Iya. Nanti kita bahas itu ya. Di sini ada kasus engine. Overheat. Kesimpulannya untuk Wuling. Kesimpulannya saya berharap Wuling kedepannya harus lebih bagus lagi. After sales ya. Saya yang garis bawah ini selalu after sales. Saya nggak bicara marketing lah. Kalau marketing udah juara deh Wuling. Termasuk sukses lah ya. Sukses lah ya. Ya kan, dia iklan di mana-mana, pameran di mana-mana, ikut udah sukses lah. Baru yang sukses. Sukses lah. Yang terus di garis bawah ini after sales service-nya. Gitu loh. Terutama spare part. Service dan spare part. Nah, untuk servis sendiri, teman-teman yang udah lepas garansi atau pengen layanan cepat bisa ke KTM. Siap, kita bantu backup, kita layani sesuai dengan kemampuan kita dan ketersediaan suku cadang yang ada. Iya, karena Om Hendra ini tahu persis part-part mana yang cepat, ya kan? Insya Allah. Jadi siap ya, ready ya. Siap. Misalkan motor van saya ready stock. Selalu ready. Terus ada lagi part-part kaki Rextir, T-rod, long T-rod, ball joint, lower arm saya ready. Rextir itu ready. Nah, jarang-jarang loh. Rextir itu di bengkel resmi saja kadang nggak ready. Ya kan? Tapi di KTM ready. Karena memang itu banyak ya kasusnya ya. Banyak, dan orang yang jadi gini juga Om Faiz. Sekarang itu Wuling ada yang memang sudah menjadi second car. Maksudnya beli dari orang beli dijual lagi gitu loh. Ya kan, dijual. Nah, orang yang baru beli ini mereka kan nggak tahu nih. Ya kan. Nah, itu alhamdulillah nama kita udah mulai dikenal. Jadi mereka kalau cari barang-barang itu pasti ke kita.
Oh iya. Gitu udah pemilik kedua ya? Ya. Pemilik kedua. Nah, Rextir ready ya? Rextir ready. Yang kebetulan memang Rextirnya murah sekali ya? Murah sekali. Murah sekali. Rextir. Terus apa lagi tadi? Rextir, T-rod, long T-rod, lower arm. Kalau yang kasus-kasus link stabil, release bearing. Release bearing saya juga ready. Release bearing saya kebetulan ya saya punya kenalan salah satu vendor release bearing yang memang produknya bisa dipertanggungjawabkan dan teruji. Ya, itu saya nyediain sendiri tuh. Oh gitu. Berarti malah kasus-kasus yang itu bisa sembuh di sini. Bisa sembuh. Oh, insya Allah. Nah, jadi beberapa orang anggap itu slow moving, tapi ternyata di Wuling itu memang part yang krusial. Ya, krusial. Makanya di KTM ini udah melalui riset part yang seperti itu ready gitu ya. Ready. Ya buat teman-teman sekarang udah nggak usah khawatir lagi kalau di Jabodetabek ya. Ya, insya Allah nggak perlu khawatir lah. Yang di luar Jabodetabek juga nggak perlu khawatir, saya juga buka online kok. Oh gitu, ya. Jadi itu aja catatannya untuk Wuling. Siap. Tingkatkan after sales service dan spare part. Udah pasti meledak lah ya. Pasti meledak. Bisa insya Allah. Survive lah ya. Ini tahun ke-5, 6, 10 tahun lagi mungkin udah bisa urutan nomor 1 kali ya. Oh gitu. Amin. Semoga asal Wuling mau dengerin tuh. Iya. Sekarang udah masuk 10 besar, udah menggeser Nissan. Iya. Udah naik terus gitu ya. Iya. Oke, Om Hendra. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa jadi masukan buat teman-teman pengguna Wuling atau yang masih bingung tentang Wuling ya. Benar. Dan mudah-mudahan bisa jadi masukan juga buat SGMW. Wuling. Terima kasih. Terima kasih Om Hendra. Oke, terima kasih Om Faiz. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa pantengin terus Proliva Channel.